Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyraful anbiya'i wal mursalin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, asyraful anbiya'i wal mursalin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kepada kita kesempatan serta kenikmatan yang berlipat ganda, kenikmatan yang berlimpah. Maka selayaknya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur, bukan hamba-hamba yang kufur terhadap nikmat-nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kita berjumpa untuk kesempatan membahas, menceritakan, mengenal, mengetahui daripada peristiwa demi peristiwa sirah Nabi Muhammad SAW. Maka ini adalah sebuah kenikmatan, ini adalah sebuah kesempatan yang begitu berharga. Pertama adalah kesempatan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang menuntut ilmu. Begitu banyak keutamaan, begitu banyak fadilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para penuntut ilmu. Entah Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan kepadanya, malaikat meliputinya, malaikat mengepakkan sayapnya untuk dilewati para penuntut ilmu. Bahkan Nabi SAW katakan, seorang alim dengan seorang abid kafadlil qamari al sairil kawakib, seperti keutamaan bulan di antara bintang-bintang. Maka ini adalah sebuah keutamaan yang besar. Terlebih lagi kita berada di salah satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yaitu di masjid. Setelah kita menyelesaikan sholat maghrib secara berjamaah, semoga sholat ini adalah sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan materi yang kita bahas. Kita membahas materi tentang seseorang yang Allah Subhanahu wa taala akan buka surga dengan permintaannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memulai hisab dengan permintaannya pula. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap detik dari perjumpaan kita untuk mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kenikmatan, seakan-akan kita bersama Rasulullah. Bagaimana melihat akhlaknya, bagaimana melihat perilakunya, bagaimana melihat bagaimana Rasulullah SAW berbicara, berjalan, bagaimana sikap Rasulullah SAW. Mungkin waktu kita telah sibuk dengan perkara dunia, dari pagi sampai sore, ya kita memang mengalami waktu yang cukup banyak untuk dunia kita, sehingga kesempatan untuk kita belajar sirah Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini adalah kesempatan yang berharga. Mari kesempatan yang berharga ini, dengan berbagai macam kekurangan yang kita miliki, akan tetapi selalu ingat jaga keikhlasan kita. Jangan sampai datang untuk mempelajari sirah Nabi SAW hanya sebagai trennya sekarang belajar sirah, atau saya kelihatannya ada janji sama fulan, jadi saya sekalian belajar sirah Nabi SAW. Jangan. Tapi selayaknya kita sepenuhnya untuk dapat mempelajari sirah Nabi SAW. Kita bawa ke hati kita, kita bawa pikiran kita bawa berbagai macam upaya yang kita bisa lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari sirah Nabi. Ya, walaupun nanti di tengah perjalanan ngantuk, jangan cerita. Cuman yang jelas niatnya kedatang ke sini bukan untuk tidur. Kan AC Sat. Terus wah cocok sudah badal maghrib, Isya itu udah waktu-waktu capeknya nih saat habis kerja ya. Bahkan ada saudara kita masih pakai baju dinas, Masya Allah, itu berkesempatan ke sini. Maka ini adalah sebuah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Iya, saya paham.
kita mengalami kelelahan. Akan tetapi jangan diniatkan untuk tidur ya. Niat dulu untuk bisa ini. Walaupun di tengah-tengah nanti tidur, nanti merasa bosan dan lain sebagainya, kita berdoa. Karena yang menguasai diri kita adalah Allah. Yang mengatur kantuk kita juga Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang yang pingin tidur tapi nggak bisa tidur. Datang ke kajian, insya Allah langsung tidur. Tapi jangan diniatkan untuk kita teman-teman. Baik jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada pertemuan yang lalu kita telah mengisahkan tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, begitu juga dengan pembuatan Ka'bah, ya, sebagaimana Abdullah bin Zubair. Kemudian terjadi setelahnya beberapa kali perubahan dan perluasan. Nah sekarang kita akan berbicara pada malam hari ini berkaitan tentang beberapa kejadian. Yang pertama adalah kejadian berkaitan dengan keadaan dunia sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kemarin kita sudah bicara tentang raja-raja Yaman, ya kan, yang disebut dengan Atba atau Tuba, ya, disebut dengan Tuba karena sebagian daripada tempat atau daerah itu mempunyai nama masing-masing. Seperti contoh kalau Romawi, Roma itu mempunyai penamaan pada rajanya disebut dengan Kaisar, ya, dan penyebutan-penyebutan lainnya pada sejarah tersebut. Nah, saya juga mengambil dari bukunya Ustadz Firanda Hafizahullah Ta'ala berkaitan tentang yang terjadi, ya, sebelum datangnya, ya, Nabi Muhammad SAW, atau sebelum diutusnya Nabi SAW menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul. Lantas apa yang menjadi urgensi atau yang menjadi kenapa sih kita harus belajar tentang kejadian-kejadian atau keadaan manusia sebelum diutusnya Nabi? Agar menjadi bentuk rasa syukur kita. Teman-teman, kalau kita ngelihat orang yang berada di bawah kita dari segi nikmat, misalkan kita mendapatkan nikmat, ya, dapat makan, orang lain kita lihat nggak bisa makan, kira-kira kita bersyukur nggak? Alhamdulillah nggak bisa makan. Atau kita melihat ada orang yang kena musibah dan kita nggak kena musibah, bersyukur nggak? Bersyukur. Ah, itu dia. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah semakin besar, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah tunjukkan kita kepada jalan yang lurus, ya. Dan sebentar saya tarikannya. Tadi itu sudah saya tandain. Nah, baik. Jadi sebelum diutusnya Nabi SAW berkaitan dengan agama maupun dengan moral itu banyak terjadi penyelewengan, bahkan sampai sekarang, ya, sampai sekarang. Saya pernah sampaikan di beberapa kajian bahwasanya orang-orang di Amerika Serikat, ya, di USA itu diperhitungkan, mereka sudah menghitung semakin hari tingkat keperawanan wanita di sana semakin hari semakin menurun. Terjadinya pergaulan seks bebas dan minum-minuman, narkoba, sehingga anak-anak di sana ataupun para pemuda di sana, ya, maupun pemudi tidak mempunyai contoh yang baik. Siapa yang harus mereka jadikan idol? Siapa yang harus mereka ikutin? Sehingga orang-orang Amerika membuat propaganda pemerintahan mereka. Membuat propagandanya gimana caranya? Akhirnya mereka menarik satu orang, seorang pembasket terkenal. Pasti bapak-bapak pernah ingat. Siapa dia? Michael Jordan. Iya, benar. Michael Jordan rupanya itu diberi dana, diongkosin, dikasih uang oleh pemerintah Amerika Serikat untuk agar tidak minum minuman keras, agar tidak, ya, melakukan seks bebas, tidak menyentuh narkoba, agar menjadi role modelnya orang Amerika Serikat. Nih contoh yang baik. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Subhanallah. Begitu bahagia dan bangganya kita sebagai umat Islam.
Allah Subhanahu wa taala tidak perlu membuat kita repot-repot, sudah ada. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, Masya Allah. Ya, sehingga kerusakan dan kerusakan itu terjadi zaman sekarang. Zaman dulu lebih parah lagi, ya, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Ya, perbudakan, perampasan hak, ya, kemudian diskriminasi kasta merajalela, kemudian hukum rimba, ya, dan perkara-perkara yang benar-benar menjadi kerusakan, dan itu adalah hal yang biasa bagi mereka. Sehingga pernah Nabi SAW menyampaikan, wa innallaha nadzara ilal ahli ard. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat penduduk bumi. Famaqatahum, dan Allah murka kepada mereka semua. Arabahum wa ajamahum, orang Arab maupun orang non-Arab. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali sebagian dari ahli kitab, ya, yang mereka tetap berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala pada kitab Taurat maupun kitab Injil yang diturunkan kepada mereka. Kemudian memang pada zaman tersebut adalah zaman yang tingkatan terendah, dan benar-benar manusia itu dalam kehilangan arah. Masih banyak orang-orang yang juga enggan untuk memegang agama mereka, ya. Sehingga nanti kita akan kisahkan dari satu persatu bangsa-bangsa yang mereka semakin hari semakin rusak, ya. Sebagaimana yang pertama adalah bangsa Romawi, ya. Bangsa Romawi ini ada dua. Yang pertama adalah Romawi Timur dan Romawi, ya, Barat, ya. Kalau Romawi Timur itu adalah yang ibu kotanya Konstantinopel, ya, di zaman Nabi SAW, yang dipimpin oleh Kaisar Heraklius, ya, yang menyimpan dari surat Nabi SAW. Tapi dikatakan sekarang pun masih ada surat Nabi SAW tersimpan, ya. Salah satu beliau memuliakan daripada Nabi SAW. Dan raja ini, ya, dan bangsa ini mereka beragama yaitu Kristen Ortodoks, ya. Sedangkan bangsa Romawi Barat yang ada di kota Roma, dan ini sebelum Nabi SAW diutus sudah hancur, ya, udah kerajaannya udah hancur, ya, karena memang terjadi perselisihan di antara mereka. Dan ini Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu sejatinya adalah wa qulubuhum syatta, ya. Hati mereka antara satu dengan yang lainnya saling berselisih. Dan sebagaimana biasa, ya, orang-orang Romawi ini hidup dalam kemewahan, yang kaya semakin kaya, ya, yang miskin semakin miskin, ya. Bahkan orang-orang miskin sudah merasa hidup mereka sudah tidak ada manfaat lagi. Kenapa? Karena setiap hasil daripada pertanian mereka, peternakan mereka itu direbut dan diambil oleh raja-raja, direbut, ya. Dan ketika itu adalah waktu yang sangat di antara laki-laki dan perempuan itu ketika ingin menikah pasti dengan mahar atau dengan biaya yang sangat mahal, sehingga terjadilah banyak perzinahan di antara mereka, ya. Zina, ya, hubungan. Makanya dari dulu sampai sekarang Eropa itu biasa dengan hidup seperti itu. Kumpul kebo, ya. Sudah melihara berapa kebo anaknya dan seterusnya, biasa gitu. Karena memang sejatinya seperti itu, ya, dari turun temurun. Kemudian beratnya pajak, suap menyuap, dan mereka juga tidak mempedulikan yang namanya budak dan yang semisalnya yang rendah di antara mereka. Makanya saya tadi sebutkan kasta-kasta itu semakin merajalela, antara kasta 1, kasta 2, kasta 3 dan seterusnya. Sehingga kalau budak ya udah, makanya ada namanya tempat bertarung itu gladiator. Pernah dengar? Nah, itu bertarung, entah itu manusia dengan manusia atau semakin seru mereka akan pertandingkan antara manusia dengan hewan buas. Ya, yang sering kita lihat di TV-TV ya itu
Seperti itulah kehidupannya. Pesta pora, nggak ada tujuan. Semakin mencekik orang, semakin menzalimi orang lain, dan seterusnya seperti itu. Ya, dan juga mereka melakukan beberapa pembantaian ya. Salah satunya mereka membantai orang-orang Yahudi di Quds di tahun 7 Masehi selama 5 bulan penuh, yang mereka memaksa suami untuk membunuh istri dan anaknya, membunuh keluarganya, terus mereka bunuh orang-orang yang ya beragama al-Yahud. Dan banyak lagi kisah-kisah yang lain ya yang dapat kita lihat bagaimana orang-orang Romawi ya dahulu mereka melakukan hal tersebut. Ya, sebagaimana disebutkan, mereka itu hidupnya dengan anwa'ul lahwi wal la'ib wat tarab wat trub. Jadi ya udah, nyanyi-nyanyi, joget-joget, mabok-mabok, udah itu kerjaannya. Jadi kalau malam ini nggak mabok nggak asik. Nah, ini kerjaannya daripada kerusakan yang terjadi di bangsa Romawi. Dan banyak terjadinya perpecahan di antara mereka, antara satu dengan yang lainnya. Ya, sampai disebutkan mereka mempunyai yaitu seperti tempat ya yang sangat luas yang dapat diduduki oleh 80.000 orang. Stadion ya. Stadion untuk melihat orang bertarung antara satu dengan yang lainnya. Kemudian juga mereka membagi antara satu dengan orang lain. Nah, sedangkan Islam kan tidak ada pembagian. Mau dia hitam, mau dia putih, mau dia sipit, mau dia mancung, ya kan? Mau dia pesek, sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Mereka membedakan antara dua warna. Ada warna hijau, ya, warna biru dan warna hijau. Nah, ini mereka bedakan antara satu dengan yang lainnya. Dan kehidupan mereka memang kehidupan yang bermain, bersenda gurau ya. Itulah kehidupan mereka. Kemudian selanjutnya adalah Persia ya, bangsa Persia ya. Kita beralih ke arah timur untuk melihat kerajaan Persia ya. Dahulu Persia menjadi simbol dalam kemajuan peradaban di segala bidang. Peradaban dari segala bidang. Jadi mereka memang maju dalam bidang-bidangnya, pertanian, peternakan ya. Dalam segi peperangan juga mereka mempunyai alat-alat, mempunyai baju-baju perang, mempunyai helm-helm yang sangat kuat ya. Memang orang-orang yang memiliki keahlian. Teman-teman masih ingat yang menjadi pembunuh Umar bin Khattab, siapa namanya? Ada yang bisa ingatkan? Abu Lu'lu'ah. Ali apa dia? Ali apa dia? Abu Lu'lu'ah Majusi. Bikin pedang. Pedangnya itu ya Zu Ainain atau ya dua mata ya, sehingga ketika masuk itu bisa merobek, bisa mendapatkan luka yang sangat parah. Ya, ahli memang. Ya memang orang-orang yang ahli dalam peradaban. Mereka dahulu memiliki keutamaan hal tersebut. Akan tetapi ya buruk segi moralnya sangat buruk sekali ya, sehingga mereka di antara mereka itu mereka lumrah menikah antara saudara mereka. Jadi mereka menikahi saudari mereka, menikahi ibunya, menikahi bibinya ya, dan itu terjadi di antara mereka, dan itu dianggap adalah suatu yang biasa. Kemudian orang-orang Persia ini dikatakan wa kana mulukuhum yuhakkimuna bil warathah wa yad'una anfusahum fawqa bani Adam. Kalau kita lihat di TV-TV itu bagaimana mereka memperlakukan budak dan memperlakukan rakyatnya, mereka itu merasa bahwasanya darah-darah mereka adalah darah-darah para dewa. God of War. Wah, ini nih. Mereka darah-darah dewa, sehingga mereka memperlakukan orang-orang tersebut sebagaimana hamba, sebagaimana budak yang sebenarnya sejatinya adalah menghambakan kepada mereka. Sebagaimana disebutkan li'annahum ya'tabiruna anfusahum min naslil alihah
mereka meyakini bahwasanya raja-raja mereka itu adalah raja-raja yang mempunyai nasab sampai ke Tuhan, kata mereka. Wa asbahat mawaridal biladi malakan lihaula'il muluk. Makanya di tempat-tempat mereka itu ada tempat penyembahan-penyembahan. Jadi penyembahan mereka itu ya raja-raja. Makanya kalau kita lihat ada beberapa raja yang mengaku bahwasanya dirinya Tuhan. Ya salah satunya pencetusnya adalah dari mana? Dari bangsa Persia. Kemudian yatasarrafuna fiha bidzabhin la yatasawwar wa ya'ishu na'ishahumul bahaim. Mereka seperti hidupnya hewan ternak, hatta taraka katsiran minal mazari'ina a'malihim. Ya. Au dakhulul adirah wal ma'abid firaran minad daraib wal khidmatil askariyah. Ya, sampai-sampai beberapa daripada rakyat mereka, daripada harta mereka diambil, daripada pajak yang semakin meninggi, akhirnya mereka lebih baik menjadi ya para hamba-hamba yang berada di tempat-tempat ibadah untuk menghambakan diri mereka. Dan kita ketahui bersama bahwasanya memang terjadi peperangan antara Romawi dan Rum, ya, Romawi dan Persia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Rum ayat 2 sampai ke 4, ghulibatir Rum, ya, Rum telah dikalahkan ya oleh bangsa Persia. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Fi bid'i sinin lillahil amru min qabl wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Dan bagi Allah urusan sebelum dan sesudahnya, ya, mereka menang, dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman dengan menangnya daripada ahlul kitab. Kemudian kita masuk ke bangsa India, ya. Di sini sebut Sals al-Hind. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan hal tersebut, mari kita lihat berkaitan dengan kasta yang terjadi, yang ada di zaman Persia atau di bangsa Persia. Jadi ada 7 kasta. Yang pertama adalah kasta raja, ini kasta yang tertinggi, ya. Kemudian ada kasta kalangan bangsawan yang mulia, dan ini yang terdiri dari 7 marga. Dan tidak mungkin ada seorang pun yang masuk kasta ini selain keturunan dari 7 marga ini. Kemudian kasta yang ketiga adalah kasta para pemuka agama. Yang keempat, kasta para kesatria. Yang kelima, kasta cendekiawan. Yang keenam, kasta para pemimpin desa dan pengumpul pajak. Dan terakhir adalah kasta masyarakat jelata. Teman-teman, biar kita mengetahui bahwasanya selain agama Islam itu ada kasta-kasta seperti ini, ya, membedakan antara satu dengan yang lainnya. Dan ini berkaitan juga dengan bagaimana mereka bermuamalah dengan kasta-kasta tersebut, pasti akan berbeda, ya. Bahkan sebagian disebutkan di dalam sejarah, kasta terendah itu tidak boleh ngomong kepada raja Persia dekat-dekat, harus jauh-jauh. Kenapa? Khawatir udara kasta rendah masuk terhirup oleh raja kasta tinggi. Wah, luar biasa nggak Pak? Luar biasa. Khawatir jangan sampai kastanya udara yang dikeluarkan dari mulutnya itu terhirup oleh raja, nanti turun kastanya. Subhanallah, ya. Maka begitu nikmatnya kita sebagai orang-orang yang beragama Islam, sebagai seorang mukmin, yang kita akan berbicara dengan satu yang lainnya, kita berhadapan, ya, kita lihat wajahnya, kita berbicara bukan membelakanginya. Inilah contoh daripada Rasulullah SAW, benar-benar membawa sesuatu yang baik, ya, baik. Kemudian kita berbicara tentang India. Ittafaqat kalimatul mu'arrikhin ala anna ahatta adwariha diyanah. Ya.
wa khuluqan wa ijtima'an wa siyasatan. Dzalikal al-ahdul ladzi yabtadi min mutasahil al-qarni as-sadis al-miladi. Jadi dikatakan bahwasanya Hindu ini lahir di abad ke-6 miladiyah ya, Masehi, dan fantashara al-khula'ah hatta fil ma'abid. Kebiasaan mereka itu adalah ketika beribadah telanjang di tempat-tempat peribadatan mereka ya. Li'anna dina a'ta launan minal qurs wa ta'abbud. Mereka beralasan kalau kulit kita ini sudah diberikan oleh Tuhan yang bagus ya, tuh bagus kulitnya nih ya, yang hitam, yang putih, yang kuning. Kenapa nggak beribadah langsung aja fresh from the oven? Wah, mau pakai telanjang aja, buka aja kita beribadah kepada Tuhan kita ya. Kemudian di dalam Hindu juga wakanatil mar'ah la qimatan laha wala ismah. Perempuan di antara mereka itu adalah sesuatu yang tidak berharga. Sampai-sampai tersebar di antara mereka, yaitu mereka biasa untuk membakar istri seorang suami yang telah meninggal dunia. Ini kerusakan. Rusak apa tidak? Mau nggak istri kita meninggal ikut dikubur juga? Nggak mau, ya kan? Dan inilah yang terjadi di antara mereka ya. Wa asbaha huwal qanunul 'am fil mujtama' wa dusturu hayatihim. Dan itu sudah menjadi sebuah ya agama di antara mereka. Kemudian mereka juga memiliki kasta-kasta ya. Tabaqatul kahnatu wa rijaluddin. Yang pertama adalah orang-orang yang disebut al-barohamah ya. Al-barohamah, ini disebutkan al-barohamah ya, kasta Brahma ya. Kemudian warijalul harb wa jundiyah ya, orang-orang ya kesatria, ini kasta kedua. Kasta ketiga adalah ketiga adalah al-fallaha wa tujar, ini kasta waisya namanya. Waisya yaitu mereka para pedagang dan saudagar. Kemudian warijalul khidmah dan kasta sudra ya. Makna sudra adalah orang-orang yang terbuang. Saking hinanya kasta sudra bagi bangsa India, mereka sampai menyatakan secara tertulis bahwa level tertinggi dari orang-orang sudra adalah mereka yang melayani kasta Brahma tanpa diberi upah, tanpa dikasih upah. Masya Allah. Islam mengatur gak terkait dengan upah? Ya, Islam mengatur. Nabi Muhammad SAW bersabda, "A'tul ajira ajrahu." Berilah upah seorang pekerja qabla an yajiffa 'araqahu, sebelum keringatnya kering ya. Itu sebagian daripada keadaan-keadaan sebelum Islam. Banyak lagi ya, teman-teman bisa baca. Nah, insya Allah nanti juga kita akan bahas kembali berkaitan dengan bangsa-bangsa yang sebelum datang Islam, bagaimana terpuruknya agama mereka, antara satu dengan yang lainnya saling menzalimi, antara satu dengan yang lainnya saling menetapkan hukum rimba, antara satu dengan yang lainnya mengambil haknya dengan zalim, antara satu dengan yang lainnya berlaku curang, dan itu hal yang lumrah. Ada yang satu membayar dengan suap, ada lagi yang moralnya menyimpang ya. Berhubungan dengan sesama jenis dianggap biasa, bahkan disediakan. Bahkan terjadinya yang namanya pernikahan antara al-maharim, antara sesama mahram. Ya, ini yang terjadi di antara mereka. Maka begitu bahagianya kita sebagai umat Islam memiliki Islam, memiliki Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan dengan adab, dan itu semua diatur dengan rapi dan dengan baik. Dan itu adalah jalan keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lanjut kepada kisah yang pernah kita kisahkan tentang Ashabul Ukhdud. Ya, tentang Ashabul Ukhdud. Masih ingat Lakhnai'ah? Masih ingat? Ya, udah tahu. Lakhnai'ah yang sempat menguasai daripada kerajaan Yaman, yang akhirnya beliau ya terbunuh oleh seorang anak muda
ya, yang bernama Dzunawas. Yang bernama Dzunawas, yang Dzunawas hampir-hampir saja diperlakukan tidak senonoh oleh Lakhnai'ah. Kemudian Ibnu Hisham mengatakan famallakuhu wajtamat alaihi himyar wa qabailul Yaman. Maka penduduk Himyar, penduduk kabilah Yaman bersepakat untuk menjadikan Raja Himyar ia adalah Dzunawas, dan beliau sendiri adalah termasuk orang-orang yang melakukan kisah sebagaimana kisah yang dikenal dengan Ashabul Ukhdud di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat khusus, yaitu surat Al-Buruj, was-samaa'i dzatil buruj. Baik, mari kita dengarkan kisahnya. Wa kana bi Najran baqaya min ahli din Isa bin Maryam. Najran di Yaman, salah satu tempat atau kota atau desa di Yaman, ya, yang sebagian daripada penduduknya adalah orang-orang yang beragama Islam, ya, sebagaimana datang dari Nabi Isa alaihi salam, ya. Ahlul fadli wal istiqamah, mereka adalah orang-orang yang memiliki keutamaan dan istiqamah dalam agama tersebut. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang masih beribadah kepada Allah dengan cara syariat yang dituntunkan oleh Nabi Isa alaihissalam, beragama Nasrani, ya. Berbeda dengan agama Nasrani sekarang. Baik, agama Nasrani sekarang wajib dan harus beriman dengan Rasulullah SAW dan mengikuti syariatnya. Jadi orang-orang yang beragama Nasrani sekarang tidak ada. Ya, ini zaman dahulu yang mereka agama Nasrani, yang agama tersebut adalah agama Islam sejatinya. Baik. Lahum ra'sun yuqalu lahu Abdullah ibnu Samir. Mereka mempunyai pemimpin yang bernama Abdullah ibnu Samir. Kalau teman-teman melihat lagi, kalau mengecek kembali surat Al-Buruj, ya, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu banyak kisah yang berkaitan dengan Ashabul Ukhdud, ya. Nanti kita akan bacakan hadis khusus yang berkaitan dengan Ashabul Ukhdud, ya. Hadis itu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, yang sudah pernah mungkin teman-teman bahas atau dengar ceritanya seorang anak yang laki-laki belajar agama, ya, Nasrani dan belajar sihir. Fasara ilaihim Dzunawas. Jadi Dzunawas ini sebagaimana raja-raja pingin menguasai, ya, pingin menguasai tempat-tempat yang di Yaman. Akhirnya dia bersama pasukannya dan orang-orang al-Yahud, ya. Jadi Yahud dan Nasrani sejatinya mereka adalah orang-orang yang saling berperang dari dulu sampai sekarang. Wa khayyarahum baina dzalika wal qital. Maka pilihan dua buat orang Najran. Tinggalkan agama Isa, masuk agama al-Yahud yang telah mereka rubah dan modifikasi, atau perang, ya. Maka pilihan yang lain adalah bahwasanya yang tidak mau menuruti apa yang mereka mau, maka mereka akan siapkan parit yang berisi api, ya. Faharraka minal harqi bin nar. Mereka bakar, mereka buat parit yang besar, mereka isi dengan api, ya. Ada yang mereka bunuh dengan pedang, ada yang mereka cincang atau mutilasi, hatta qatala minhum qariban min 20,000, sampai terbunuh berapa? 20.000 orang ketika itu. Fa fi Dzunawas dzalika wa jundihi anzalallahu taala ala rasulih. Nah, salah satunya kisah ini, Dzunawas inilah yang dikisahkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka melakukan hal itu, membunuh orang-orang muslim, ya, kecuali orang-orang tersebut adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat dan yang maha, ya, terpuji, ya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Tapi sejatinya teman-teman, untuk Ashabul Ukhdud ini banyak kisah,
ya. Kalau di sini kisahnya Dzunawas yang menyerang Najron. Di dalam kisah lain yang juga ini termasuk di dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin, teman-teman bisa lihat di bab As-Sabr, kalau saya tidak salah di bab sabar, berkaitan tentang seorang anak muda ya, yang ketika itu daerah juga disebutkan daerah Najran ya. Jadi kalau kita lihat dari tafsir ada 3 tempat terjadi hal ini. Yang pertama ada yang mengatakan di Romawi, ada yang mengatakan di Najran, ada yang mengatakan di Syam ya, di Bani Israel. Jadi seorang anak muda, yang anak muda ini sebenarnya banyak ya, ada beberapa anak muda menjadi terpilih karena ketika itu di kerajaan tersebut ada raja, ada penyihir ya. Ada penyihir yang biasanya memang raja punya pendamping penyihir, itu sudah biasa ya, sebagaimana kemarin kita tersebutkan salah satunya adalah Satih dan Syik ya. Satih dan Syik itu adalah termasuk daripada pendamping atau orang terdekat dari kalangan penyihir atau dukun yang dimiliki oleh seorang raja. Kemudian setelah anak ini terpilih menjadi anak yang pantas untuk belajar kepada penyihir yang sudah tua renta dan akan meninggal dunia, dia mau menurunkan ilmunya. Nah, tapi di tempat tersebut orang-orang khawatir kalau anak ini belajar sihir ya, dengan keadaan ya sebagian orang-orang di tempat tersebut tinggal sedikit yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam akan terpengaruh dengan ilmu sihirnya. Akhirnya mereka di dalam hadis tidak disebutkan hal ini, akan tapi di hadis disebutkan bahwasanya di antara tempat dia belajar dengan rumahnya, maka ada seorang tinggal di rumah antara tempat penyihir dengan rumahnya seorang rahib ya, yang mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita dia belajar ya dengan dengan berbagai macam cobaan yang dia dapatkan, dengan berbagai macam cara agar dia terhindar dari cobaan tersebut ya. Akhirnya saatnya lah anak ini ingin praktek sihirnya. Zaman dahulu rupanya ada hewan, disebutkan ada yang menyebutkan raksasa, ada yang menyebutkan hewan. Hewannya besar. Apakah dia dinosaurus? Allah Ta'ala alam. Yang jelas besar dan menghalangi jalan. Gak ada satupun yang berani lewat ya. Gak ada satupun yang berani lewat. Akhirnya dia mengambil sebuah batu, dan itu disaksikan oleh masyarakat. Dia mengambil sebuah batu, kemudian dia berdoa, ya Allah, saya ingin buktikan mana yang lebih utama atau yang benar, apakah ilmunya penyihir ataukah ilmu yang saya mempelajari dari rahib tersebut. Maka dia ucapkan bismillah, dia lempar dengan batunya, maka seketika ya hewan itu mati. Baik, ini Ustadz namanya dulu ada sempat viral di Indonesia, yang pernah punya batu kena petir, Ponari. Ini kelihatannya utusan Ponari ini Ustadz. Nanti dulu, jadi batunya tuh kena petir deh. Tiba-tiba bisa dilempar. Bukan teman-teman, koreksi lagi kisahnya. Kisah ini bukan gara-gara batunya atau kesaktian anak ini. Baik. Jadi jangan menyangka keluar dari belajar sirah bisa hilang ya, atau bisa melempar hewan terus mati. Jangan. Sudah rajin ini, catatan anak full set, bungkus lempar bisa enggak ya. Tapi karena doa, baik, dia tadi berdoa dan doa dia makbul dan dia termasuk wali Allah Subhanahu wa taala. Dia doa, ya Allah matikanlah makhluk ini, maka Allah Subhanahu wa taala matikan dia. Jadi anak ini punya doa makbul. Jadi kalau dia doa, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doanya. Baik, jemaah sekalian, kita lanjut setelah azan Isya. Kita lanjutkan kisahnya. Kemudian setelah dia membunuh hewan tersebut, maka terkenallah di antara orang-orang. Berapa orang sudah sembuh dengan sebab doa beliau. Sampai akhirnya hal ini terdengar oleh seorang menteri, orang terdekat dari kerajaan ya, dari kerajaan, bahwasanya
anak tersebut dapat menyembuhkan penyakitnya. Sehingga dia datang dan dia meminta agar anak tersebut menyembuhkannya. Maka anak tersebut mengatakan, nah ini luar biasanya, seorang dai itu dapat mengambil momen-momen tertentu di dalam memberikan dakwahnya. Ketika hal ini menjadi permintaan daripada orang tersebut, maka dia mendakwahkan agamanya, mendakwahkan bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah. Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, bukanlah aku yang menyembuhkan tapi Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan aku sembuhkan, engkau akan aku doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu ketika kamu mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat, ya, momen yang diambil. Akhirnya apa? Akhirnya orang tersebut, menteri tersebut beriman kepada Allah dan dia punya penyakit buta dan butanya sedia kala sembuh. Wah, sakti mandraguna ini dia. Bukan, doanya kepada Allah. Doanya makbul. Maka beberapa hari kemudian kumpullah raja dengan beberapa menterinya. Dia lihat satu-satu menterinya. Dia lihat yang buta. Wah, udah bisa ngelihat. Masya Allah. Antum berobat di mana? Ana berobat, yang menyembuhkanku adalah Allah, kata dia. Yang menyembuhkanku adalah, Masya Allah. Jadi dakwahnya anak tersebut benar-benar menjadi masuk ke dalam hatinya dan dia beriman kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar makbul doanya, akan tetapi orang yang didakwahinya jadi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Dia bilang yang menyembuhkanku ada Allah. Hah? Memang ada Tuhan selain aku, kata raja tersebut. Maka dia disiksa, ya, agar dia mau beriman kepada rajanya. Maka dia tetap tidak mau, ya, tapi diminta siapa yang menyembuhkanmu. Maka disampaikanlah anak yang telah belajar sihir sudah menyembuhkan. Dipanggil anak tersebut. Wah, kamu nih Masya Allah hebat. Udah level king, level udah hebat ini. Udah luar biasa kamu nih levelnya. Udah jos ya. Udah Masya Allah, udah luar biasa. Ya, kemudian anak itu pun mengatakan bahwasanya ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Rabbku dan Rabbmu. Disiksa juga anak itu. Anak itu pun disisa agar mengaku siapa yang ngajarinnya. Akhirnya tersebutlah nama rahib. Yang rahib itu sudah pesan, jangan kasih tahu nama saya. Akhirnya rahib itu pun disiksa untuk berkeluar daripada agamanya sampai dia dibelah menjadi dua. Bukan hal yang mudah, dibelah menjadi dua, digergaji kepalanya. Pasti akan merasakan rasa sakit dari awal sampai ajal menjemputnya. Akan tapi dia tetap tidak keluar. Begitu juga diperlakukan hal yang sama kepada menteri, tapi tidak kepada anak tersebut. Kenapa? Anak ini aset, sakti mandraguna. Saya nggak mau. Akhirnya dibelirah rasa takut. Baik, kamu akan saya bunuh. Akhirnya dibawa oleh beberapa pasukan naik ke atas gunung. Dia berdoa, ya Allah selamatkanlah aku daripada mereka. Maka Allah goncangkan ya gunung tersebut sehingga seluruh pasukan jatuh mati. Dia balik lagi ke kerajaan. Tara, saya masih hidup. Wah. Akhirnya dibawa lagi. Dibawa mana? Dibawa ke laut. Dilemparkan. Rencana dilemparkan. Kenapa diberi jarak jauh? Kenapa nggak ditusuk saja? Berharap anak ini berubah pikiran. Rupanya dia teguh. Dengan perjalanan yang panjang dia hadapi, dia teguh. Saya tidak akan keluar daripada agamanya, ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun berdoa, ya Allah selamatkanlah saya. Maka seluruh pasukan terombang-ambing oleh ombak, semuanya mati dan Allah kembalikan dia ke pinggir pantai dan dia kembali lagi ke kerajaan. Maka raja bingung. Kemudian sang anak mengatakan, wahai raja, kamu ingin membunuhku? Gampang. Ikuti syarat-syarat yang saya inginkan. Kumpulkan seluruh manusia. Kemudian ambil anak panah saya dan beserta ya panahnya. Kemudian engkau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lepaskanlah anak panah tersebut, maka aku akan mati dengan hal tersebut. Maka seluruh masyarakat sudah tahu. Saya sudah tahu ya, dengan keadaan tersebut. Maka dikumpulkanlah manusia, maka disaliblah dia. Kemudian raja mengucapkan dengan lantang Bismillahirrahmanirrahim. Maka dilepaslah panah mengenai pelipis anak tersebut dan anak tersebut meninggal dunia. Apa yang terjadi teman-teman? Maka setelah itu satu kampung beriman. Amanna bi rabbi hadzal ghulam. Kami beriman dengan Tuhannya anak ini. Subhanallah. Raja murka, raja marah, maka disediakanlah parit. Kemudian dibakarlah satu persatu dari antara mereka yang tidak mau kembali kepada agamanya. Hingga akhirnya seorang wanita
yang begitu sayang kepada anaknya, dia mikir anaknya yang masih bayi. Dan itu adalah salah satu tanda daripada anak-anak yang Allah izinkan untuk berbicara. Kemudian anak yang masih bayi berbicara kepada ibunya, ya ummi innaki alal haq. Wahai ibu, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Maka dua-duanya terjun ke dalam kobaran api yang membara. Qutila ashabul uhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dengan begitu bergejolaknya keadaan tersebut, rupanya ada satu orang yang bisa kabur, yang bernama Daus Dzu Su'luban. Namanya Daus Dzu Su'luban. Dia lari dengan kudanya kabur, ya. Kemudian dia datangi Raja Romawi di Konstantinopel. Ketika datang ke sana, kata Raja Romawi, ya, ba'udat biladuka minna, tempatmu jauh. Kalau kami serang bantu ke sana jauh. Karena Romawi termasuk beragama Nasrani. Akhirnya begini aja kata Raja Romawi, saya akan tuliskan ke Raja Habasyah. Baik, sampai sini sudah terlihat garisnya, ke Raja Habasyah. Fa innahu ala hadzal din, karena dia berada di atas agama yang sama. Wa huwa aqrabu ila biladika, dan itu lebih dekat dengan kampungmu. Jadi kalau Habasyah lebih dekat dengan kota Yaman atau kota Najran. Wa kataba ilaihi ya'muruhu binasri, aku akan minta kepada mereka agar menolong kalian, ya, agar menghanguskan mereka. Faqadima Daus ala Najasyi bi kitab Kaisar. Kemudian Daus bawa, ini Daus bukan Firdaus namanya, ya. Nanti sama orang Indonesia ini kan bisa singkat-singkat, oh Daus tuh bukan Firdaus, namanya Daus. Maka Daus membawa surat tersebut menuju ke mana? Ke Habasyah, dengan orang-orang Habasyah membawa 70.000 pasukan, ya, yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama Aryab, dan salah satu daripada panglimanya adalah Abraha al-Ashram. Mau tahu kisahnya? Apakah yang akan terjadi setelah dibawanya pasukan yang begitu besar? Apakah Dzunawas akan kalah ataukah Dzunawas akan memenangkan peperangan ini? Kita akan berjumpa lagi insya Allah di pertemuan selanjutnya yang peperangan begitu besar. Dan kenapa Abrahah bernama Al-Ashram. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah, kekeliruan itu datang dari saya sendiri dan kurangnya ilmu saya. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.